Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita sekeluarga sampai hari ini. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan tanpa halangan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan penerangan hidup kepada kita semua. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Keutamaan zikir ya. Nah. Dari ayat yang kita baca tadi, Al-Imran ya, 191, 190, 191. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, ulil albab, yaitu orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maksud Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Keutamaan zikir itu ya, kalau menurut Ustaz, fungsi zikir itu kaidah yang pertama sekali adalah mengingat Allah, dan kita akan diingat oleh Allah. Coba lihat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurukum Itu sini bahasa itu. washkuruni. Iya itu. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi zikir itu keutamaannya pertama kali adalah kita mengingat Allah, dan Allah akan mengingat kita. Dan kalau dalam surat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima
wala takunu kallazina nasullah fa'ansahu anfusahum. Wala takunu kallazina nasullah, janganlah kamu lupa kepada Allah sehingga Allah pun akan melupakan kamu. Ya, kira-kira itulah. Artinya di saat kita lupa kepada Allah, maka Allah pun akan lupa kepada kita. Jadi kalau kita berzikir selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Nah, zikir ini kan sesuatu yang mestinya menjadi kebiasaan untuk orang-orang yang beriman. Kapan saja zikir itu, waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring, waktu membawa mobil, bawa motor, ya kapan saja berzikir. Ya, zikir kan banyak, sholat pun masuk zikir, berdoa pun masuk zikir, ya membaca Quran juga zikir. Nah, dan keutamaan zikir itu sangat banyak. Ya, kalau kita dengar itu misalnya, kalau kita membaca astagfirullah, ya dalam 1 menit bisa 40 kali astagfirullah, kata Ustaz kali salawat itu akan menjauhkan kita dari neraka sejauh 70.000 tahun. Jadi kalau kita baca astagfirullah saja, itu akan menjauhkan kita dari neraka sejauh 70.000 tahun. Jadi kita akan berzikir selalu pada Allah. Kalau Rasulullah itu berzikir, kalau berzikir kita setiap habis sholat misalnya, habis doa, habis itu berzikir bisa 100 kali, ya, maka kita akan dijauhkan dari neraka. Kemudian kalau kita ingin menjadi orang yang tenar di langit, ya kan, ada juga zikirnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Kita akan menjadi tenar, menjadi terkenal di langit. Itu hadis ya, Rasulullah itu menurut kita paling bersama. Ya kan? Nah, jadi banyak sekali zikir tuh. Artinya kalau umpamanya keseharian kita itu banyak berzikirnya, maka semakin banyak berzikir, semakin mudah kita menjalankan perintah Allah, semakin mudah pula kita menjauhi larangan Allah. Nah, kita banyaklah cari kesempatan untuk bisa berzikir kepada Allah. Kemudian zikir ini juga mendekatkan seseorang hamba kepada Allah, ya, mendekatkan diri, mengenalkan diri kita atau seorang hamba itu kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, ya, akan mudah menjalankan perintah-perintah itu. Coba kita lihat orang-orang yang banyak mengaji, banyak tilawah, banyak yang dekat kepada Allah, orang-orang yang beriman tinggi gitu, mudah sekali dia menjalankan perintah Allah. Tapi coba tengok orang-orang yang jarang berzikir, yang jarang ingat kepada Allah, susah sekali dia untuk meninggalkan kemaksiatan itu, ya? Karena dia tidak dekat dengan Allah. Nah, artinya kalau kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka keimanan kita dan akhlak kita itu akan semakin dekat juga dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah. Tidak akan jauh itu. Tapi kalau kita memang tidak banyak berzikir pada Allah, sehari-harinya kita banyak nyanyi, nyanyi saja atau banyak yang lain-lain, kan? Maka keseharian kita itu tidak dekat pada Allah. Kadang-kadang kita ini kan kita mengerti, tahu keutamaan itu, tapi banyak kita tidak jalankan. Kita hanya masih sebatas ilmu saja mungkin, kan? Belum kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menyempurnakan wudhu itu utamanya bagus, kan? Nah, kadang-kadang wudhu kita pun tidak kita sempurnakan, ya? Tidak dimulai dengan cara yang benar, ya? Hanya sebatas sahnya saja, kan? Karena orang wudhu itu kan sebatas sahnya saja, sudah sah, tapi dia syarat saja, tapi dia tidak dimulainya dari berkumur, dari
masukkan air ke hidung dan mulai semua itu. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita mulai semua itu kan semuanya kan menjadi kebaikan untuk kita semua. Kemudian zikir juga menenangkan jiwa. Nah, ini yang tadi la bizikrillah tatma'innul qulub. Ya. Jadi apapun permasalahan yang ada dalam diri kita, ya, sebesar apapun masalahnya, kalau kita banyak berzikir pada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam diri kita. Tapi sekecil apapun masalahnya, kalau kita tidak ingat kepada Allah, sayang kalau masalah kecil itu jadi sangat berat bagi kita, karena kita tidak diberikan ketenangan oleh Allah Taala. Ya. Kemudian kalau umpamanya kita ini kalau kita ini sudah mempunyai ketenangan, ya, maka apapun masalah yang akan kita hadapi itu menjadi sepele, ya. Walaupun tidak disepelekan, artinya masalah itu tidak disepelekan, tapi menjadi sepele karena kita tahu. Ya Ki mikir, Pak Pati mikir. Ya Pati. Kalau kita ingat pada Allah Pati, ya, kita jadinya bisa menganggap sepele apa yang sudah diberikan oleh Allah itu kepada kita, segala musibah itu. Kalau sekarang kan corona, ya, orang-orang yang bermental tidak ingat pada Allah kan stres sekali dia dengan corona ini. Ya. Kita bukan berarti tidak stres, bukan berarti kita tidak memikirkan, bukan menyepelekan, tapi ada tempat mengadu kita, ada tempat kita bermohon agar terhindar dari penyakit corona tersebut. Nah, kalau orang-orang yang tidak berzikir pada Allah, kemana dia? Contohlah misalnya kayak di mana itu, di Wuhan atau di Brazil atau di mana dia memberikan apresiasi kepada apa itu, perawat-perawat itu kan hanya dia tepuk tangan saja, tepuk tangan atau bersorak dari gedung ke gedung, ya, bersorak dia. Tidak tahu dia mau apa, karena tidak ada tempat dia berserah diri. Jadi dia mengapresiasi orang itu hanya dengan tepuk tangan, hanya dengan apa demo masang-masang spanduk terima kasih kepada para medis kan. Nah, tidak ada ajaran yang mereka dapat untuk bisa bersyukur atau untuk bisa mengapresiasikan kepada pencipta. Nah, itulah makanya kita alhamdulillah kita dengan iman, dengan Islam kita ini, kita dengan bertuhan kepada Allah Taala, kita ada tempat kita untuk mengadu kepada Allah dalam segala permasalahan kita. Sesulit apapun masalah kita, kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Kemudian zikir juga bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Ya. Orang yang berzikir itu pasti orang yang berpikir. Kan tadi disebut tuh, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dia berzikir, dia ingat Allah dalam keadaan berdiri, tidur, berbaring, ya, dan dia berpikir akan penciptaan langit dan bumi. Jadi orang-orang yang berzikir itu pasti dia akan diberikan kecerdasan oleh Allah SWT. Nah, jadi salah rugi kalau kita tidak banyak berzikir kepada Allah. Kemudian zikir juga mestinya kita jadikan kebiasaan, ya, kebiasaan kita dalam keseharian. Misalnya zikir pagi sore, al-maswat, kan kita jadikan kebiasaan. Kalau kita tidak berzikir, tidak al-maswat sehari itu kayaknya tidak enak, misalnya kan. Nah, itu sudah menjadikan kebiasaan. Tapi kalau kita tidak ada membuat kebiasaan-kebiasaan baik itu kan orang itu kan meninggal dengan kebiasaannya kan. Ya. Nah, kalau kita terbiasa berzikir, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan berzikir. Tapi kalau kita tidak biasa berzikir, ya, ada tuh kisah di abad-abad inilah di Arab itu.
ada orang meninggal tabrakan, ya kan? Tabrakan dia meninggal dia, ternyata di mulutnya itu masih mengucapkan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Karena waktu dia membawa mobil itu mungkin selalu berzikir. Jadi waktu dia tabrakan maut, dia meninggal, masih ada ucapan zikir di dalam dari yang keluar dari mulutnya itu. Itu karena dia mungkin sudah menjadikan zikir itu menjadi kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kita jadikanlah kebiasaan dan dicari momen-momennya untuk bisa berzikir. Momen-momen untuk bisa berzikir kepada Allah SWT. Misalnya kita pagi-pagi buka gorden, ya kan, gorden Bismillah, itu kan berzikir kepada Allah kan, masuk matahari Bismillah, baca salawat, itu kan sudah membuat apa? Mencari alasan untuk kita bisa berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita tidak lakukan, kalau kita sudah menjadikan kebiasaan, rugi kita tak buka gorden dari itu. Karena itu udah kebiasaan. Nah, tapi kalau tidak ada jadi kebiasaan ya, habis subuh tidur ya, lalu lama. Astagfirullah. Habis subuh belum sempat ngaji lalu lama mau tidur ya. Padahal kita tahu juga bahwa tidur pagi itu sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah, ya kan? Tidur menjelang isya juga nggak disukai kan? Ada di sini tidur satu lagi menjelang asar ya? Setelah asar. Menjelang maghrib, antara maghrib asar. Antara maghrib dan asar. Atau maghrib isya. Maghrib dan isya. Asar dan maghrib. Ya, isya. Asar ke maghrib. Itu kan tidak bagus tidur jam-jam seperti itu. Yang kita hindari, ya kan? Nah, kalau kita menghindari yang tidak suka itu kan kita kan menjalankan perintah juga ternyata kan. Nah, memang berat. Nah, tidur pagi itu beratnya itu. Nah, tapi kalau udah jadi kebiasaan, tidak tidur pagi maka itu jadi enak. Itu saja yang kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan diri kita, keimanan kita kepada Allah Taala. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.